Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah salah satu sahabat Rasulullah yang jarang dibahas namun sangat unik dan penuh pelajaran. Ia adalah Nuaiman bin Amr al-Ansyari, sosok sahabat yang terkenal bukan karena keberaniannya di medan perang atau kealimannya yang luar biasa, melainkan karena humor dan kejenakaannya yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Di balik kelucuannya, ternyata tersimpan ketulusan iman dan cinta yang besar kepada Rasulullah. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, dukung terus dakwah Islam dan kisah-kisah inspiratif seperti ini dengan cara like video ini, share ke teman-teman kalian, tulis komentar terbaik kalian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya dari Al-Maghfirah Channel. Nuaiman bin Amr al-Ansyari adalah seorang sahabat dari kaum Ansyar yang hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tergolong sahabat senior, bahkan ikut serta dalam Perang Badar, salah satu peperangan paling mulia dalam Islam. Namun, yang paling dikenang dari Nuaiman bukan hanya keberaniannya, tapi kelucuannya yang sangat khas. Ia sering membuat orang-orang tertawa, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri seringkali dibuat tersenyum karenanya. Kejeniusan Nuaiman dalam melucu bukanlah bentuk keisengan tak beradab, melainkan bentuk kreativitas yang tidak menyakiti orang lain. Ia tahu kapan waktu bercanda, kapan waktu serius. Bahkan, Rasulullah tidak pernah menegurnya dengan keras atas candaan-candaannya, selama tidak mengandung kebohongan atau dosa. Hal ini menunjukkan betapa candaan dalam Islam pun memiliki etika dan batasan yang jelas. Ada banyak riwayat yang menceritakan candaan-candaan Nuaiman. Salah satunya adalah ketika ia membeli makanan dan memberikannya kepada Rasulullah, padahal belum membayar ke penjual. Ketika ditanya, ia menjawab, "Aku ingin Rasulullah makan, dan aku tak punya uang. Jadi aku suruh mereka tagih ke beliau." Rasulullah pun tersenyum mendengarnya, bahkan membayar makanan itu tanpa marah. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nuaiman pernah secara diam-diam menjual budak sahabatnya sendiri. Ia berkata kepada orang yang ingin membeli, "Budak ini sering bilang dia orang merdeka, tapi jangan percaya." Ketika transaksi selesai dan si pembeli membawa sahabat Nuaiman pergi, mereka ribut. Rasulullah tertawa ketika mendengar ulah Nuaiman itu. Namun demikian, Nuaiman tetaplah orang yang sangat mencintai Islam. Ia tidak melewatkan kesempatan berjihad, membantu kaum muslimin, dan mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Kejenakaannya bukan bentuk penghinaan, tapi bukti keluasan karakter Islam yang tidak selalu kaku dan muram. Salah satu hal paling mengesankan dari kisah Nuaiman adalah kedekatannya dengan Rasulullah. Rasulullah sangat memahami tabiat Nuaiman dan tidak melarangnya selama itu tidak menyakiti siapapun. Bahkan dalam riwayat-riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah tertawa terpingkal-pingkal karena tingkahnya. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang humor, selama dilakukan dengan adab. Nuaiman termasuk sahabat yang sering membersamai Rasulullah dalam perjalanan. Dalam salah satu perjalanan, Nuaiman bahkan pernah menyembunyikan bekal makanan, membuat orang lain kebingungan. Ketika ditanya, ia dengan tenang berkata, "Aku hanya ingin membuat kalian semua kelaparan agar kita cepat pulang." Candaan seperti ini membuat suasana menjadi hangat. Kisah-kisah Nuaiman menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang kaku dan penuh tekanan, melainkan agama yang juga mengakui sisi manusiawi, seperti tertawa dan bercanda. Bahkan Rasulullah sendiri adalah orang yang murah senyum, dan sering bercanda ringan dengan para sahabat, termasuk Nuaiman. Dalam suasana tegang peperangan atau keletihan perjalanan, candaan Nuaiman adalah hiburan yang membawa semangat. Bahkan dalam hadits dikatakan, sesungguhnya ada orang-orang yang masuk surga karena membuat orang lain tertawa dengan hal yang baik. Nuaiman adalah contoh sempurna dari prinsip ini. Kedekatannya dengan Rasulullah juga menunjukkan bahwa kebaikan akhlak tak selalu harus ditunjukkan dengan keseriusan, tapi bisa juga lewat kelapangan hati dan keceriaan. Nuaiman adalah simbol bahwa iman tidak berarti menjadi kaku dan dingin, tapi bisa tetap ramah, hangat, dan bahkan lucu. Salah satu kisah legendaris Nuaiman yang paling banyak diceritakan dalam buku-buku sejarah adalah ketika ia menjual salah satu sahabatnya, Zaid bin Sabit, secara bercanda. Nuaiman ketika itu berada di pasar dan melihat beberapa pedagang yang sedang mencari budak. Lalu ia mendatangi mereka dan berkata, "Aku punya budak kuat dan pandai, tapi dia sering bilang bahwa dirinya orang merdeka. Jangan dengarkan dia kalau ia menolak dijual." Para pedagang mengikuti Nuaiman dan melihat Zaid yang sedang duduk tenang. Mereka segera menawarnya dan membawanya pergi. Ketika Zaid protes, mereka berkata, "Kami telah membelimu dari tuanmu." Zaid yang bingung berkata, "Aku orang merdeka, bukan budak." Mereka menjawab, "Nuaiman sudah bilang kau akan mengatakan itu." Saat kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah,
beliau tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Kisah ini bukan hanya membuat para sahabat tertawa, tapi juga menunjukkan tingkat keluasan sosial di kalangan sahabat Rasulullah. Mereka bisa bersenda gurau dengan cara yang unik, tanpa meninggalkan adab dan kecintaan pada sesama. Bahkan, mereka mampu menjaga ukhuwah di tengah candaan ekstrim seperti ini. Tentu saja, setelah kejadian itu, Nuaiman tidak dihukum atau dimarahi. Rasulullah justru menikmati kisahnya dan menghargai keterbukaan para sahabat dalam menjalin kebersamaan. Ini membuktikan bahwa Rasulullah tidak hanya seorang pemimpin dan nabi, tetapi juga teman sejati yang menerima keunikan karakter sahabatnya. Namun demikian, candaan seperti ini tidak bisa serta-merta ditiru di zaman sekarang. Kita harus memahami konteks, adab, dan hubungan yang kuat antara sahabat ketika itu. Candaan tanpa adab bisa berubah menjadi fitnah atau bahkan menyakiti hati orang lain, sesuatu yang sangat dijaga oleh para sahabat terdahulu. Dari kisah ini, kita juga belajar bahwa Rasulullah tidak pernah mengekang ekspresi manusiawi sahabatnya. Selama tidak menyalahi syariat dan akhlak, maka senyum, tawa, dan keceriaan adalah bagian dari ibadah, jika diniatkan untuk mempererat persaudaraan. Dan Nuaiman, dengan kejenakaannya, telah menjadi sumber keceriaan dalam barisan pejuang Islam. Meskipun terkenal karena kelucuannya, Nuaiman bukanlah sosok yang lalai dalam ibadah dan jihad. Ia adalah pejuang Badar, perang besar pertama dalam sejarah Islam, di mana hanya orang-orang terpilih yang diizinkan ikut. Dalam sejarah Islam, para sahabat Badar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa di balik sosok humorisnya, terdapat keimanan yang kuat dan kesetiaan yang dalam pada Rasulullah. Nuaiman juga hadir dalam berbagai pertempuran lain bersama Rasulullah, seperti Perang Uhud dan Perang Khandaq. Bahkan di tengah medan perang, ia tetap bisa menciptakan suasana hangat dengan candaan kecilnya. Ini bukan berarti ia tak serius, tetapi justru membuktikan kemampuannya menjaga semangat pasukan di tengah tekanan. Banyak dari generasi tabi'in yang meneladani keluasan akhlaknya, sekaligus keberanian dan keteguhannya dalam memegang prinsip agama. Ia menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi lucu, santai, dan tetap menjadi mukmin sejati. Kita seringkali keliru menilai orang yang suka bercanda sebagai kurang serius atau tidak bijak. Namun Nuaiman membuktikan bahwa humor tidak bertentangan dengan keimanan, bahkan bisa menjadi kekuatan. Selama candaan itu tidak menyakiti, menipu, atau mengandung dosa, maka itu bisa menjadi cara mempererat persaudaraan dan menenangkan hati. Islam sebagai agama fitrah menghargai semua sisi manusia, termasuk kebutuhan untuk tersenyum dan merasa senang. Rasulullah pun bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Maka, dalam candaan Nuaiman terdapat banyak sedekah-sedekah yang mungkin tak terlihat oleh mata, tetapi dicatat oleh malaikat dengan tinta kebaikan. Di antara kisah yang terkenal adalah ketika Rasulullah kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut berasal dari luar Madinah dan tinggal beberapa hari bersama Rasulullah. Setelah beberapa waktu, sang tamu merasa lapar dan ingin menikmati makanan lezat. Maka Nuaiman dengan sigap pergi ke pasar dan membeli makanan. Namun dengan cara unik, ia memesan daging dari seorang penjual dan berkata, "Kirim ke rumah Rasulullah, beliau yang akan bayar." Si penjual pun mengantarkan daging ke rumah Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya tentang pembayaran, beliau terkejut, "Aku tidak memesan apapun." Akhirnya, diketahui bahwa itu adalah ulah Nuaiman. Rasulullah pun tertawa dan membayarnya, menyadari bahwa itu hanya cara Nuaiman menghibur tamu Rasulullah. Candaan seperti ini, meski terdengar ekstrim, menunjukkan kecerdikan dan perhatian Nuaiman terhadap pelayanan terhadap tamu Rasulullah. Ia memahami pentingnya menjaga kehormatan Rasulullah di mata tamu dengan menyediakan makanan, meskipun caranya unik. Itu adalah bentuk cinta dan loyalitas dalam bentuk yang tak biasa. Sikap Rasulullah yang tetap membayar daging dan tidak memarahi Nuaiman juga menjadi pelajaran penting. Rasulullah tidak terpancing emosi atas candaan semacam itu, tetapi memahaminya sebagai bentuk kebaikan dalam cara yang tidak konvensional. Beliau tahu bahwa hati Nuaiman tulus dan ikhlas. Kisah-kisah seperti ini terus hidup dalam sejarah Islam sebagai pengingat bahwa dalam dakwah, dalam ukhuwah, dan dalam membangun masyarakat Islami, keceriaan adalah bagian dari ibadah. Nuaiman menjadi sosok yang menyeimbangkan antara jihad dan senyuman, antara serius dan santai, antara iman dan humor. Di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa tidak semua candaan layak dilakukan. Humor dalam Islam memiliki batas, tidak boleh menyakiti, memfitnah, berbohong, atau merendahkan. Nuaiman adalah teladan humor yang bertanggung jawab, cerdas, sopan, dan tidak melukai. Kisah-kisah seperti ini terus hidup dalam sejarah Islam sebagai pengingat bahwa dalam dakwah, dalam ukhuwah, dan dalam membangun masyarakat Islami,
Keceriaan adalah bagian dari ibadah. Nuaiman menjadi sosok yang menyeimbangkan antara jihad dan senyuman, antara serius dan santai, antara iman dan humor. Di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa tidak semua candaan layak dilakukan. Humor dalam Islam memiliki batas, tidak boleh menyakiti, memfitnah, berbohong, atau merendahkan. Nuaiman adalah teladan humor yang bertanggung jawab, cerdas, sopan, dan tidak melukai. Tak banyak catatan yang menyebutkan tanggal pasti wafatnya Nuaiman, tetapi para ulama menyatakan bahwa ia wafat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya dihabiskan untuk dakwah, persahabatan, dan menyebarkan kebaikan melalui canda yang menghibur namun berisi nilai-nilai luhur. Para sahabat mengenangnya bukan hanya sebagai pejuang Badar, tetapi juga sebagai pembawa kebahagiaan di tengah masa-masa sulit. Di medan perang, di rumah Rasulullah, bahkan di pasar, Nuaiman adalah pribadi yang selalu membawa senyum, tawa, dan kebaikan. Warisan Nuaiman bukan berupa buku, harta, atau jabatan, tetapi warisan moral dan cara memanusiakan manusia. Ia mengajarkan bahwa menjadi seorang mukmin tidak berarti harus selalu serius, galak, atau kaku. Justru, senyuman dan candaan bisa menjadi jalan dakwah yang menyentuh hati. Generasi Islam setelahnya banyak mengambil pelajaran dari Nuaiman. Bahkan hingga kini, kisah-kisahnya diceritakan kembali dalam khutbah, ceramah, buku, dan video dakwah. Keceriaan yang ia tinggalkan adalah kenangan yang terus hidup, menjadi bukti bahwa sahabat Rasulullah adalah manusia seutuhnya. Kita bisa membayangkan, andai saja media sosial sudah ada di zaman itu, mungkin Nuaiman adalah konten kreator Islam yang viral karena cerdas, santun, dan menghibur. Tapi yang lebih penting dari itu, ia viral karena akhlaknya yang luhur dan cintanya kepada Rasulullah. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nuaiman. 1. Iman tidak menafikan humor. Nuaiman membuktikan bahwa menjadi orang beriman tidak harus selalu serius atau suram. Senyum dan tawa adalah bagian dari fitrah yang disyariatkan. 2. Candaan yang baik adalah yang tidak menyakiti. Meskipun lucu, Nuaiman tidak pernah merendahkan orang lain. Ini adalah batas yang harus dijaga oleh para muslimin. 3. Keberanian dan loyalitas bisa berjalan berdampingan dengan sifat humoris. Nuaiman ikut dalam perang Badar, namun tetap dikenal sebagai sahabat yang suka membuat tertawa. 4. Rasulullah adalah teladan dalam memahami karakter orang. Beliau tidak memarahi Nuaiman, tetapi justru menghargai sisi kemanusiaannya yang unik. 5. Menghibur orang lain adalah sedekah. Dalam dunia yang penuh tekanan, membuat orang tertawa dengan cara yang baik adalah bentuk ibadah. 6. Persahabatan dalam Islam dibangun atas cinta dan penerimaan. Para sahabat tidak terganggu dengan candaan Nuaiman, karena mereka tahu niatnya tulus dan tak pernah melewati batas. 7. Cinta kepada Rasulullah bisa diekspresikan dengan banyak cara. Nuaiman menunjukkan cintanya bukan hanya dengan perang, tapi juga dengan menghibur tamu Rasulullah. 8. Jangan menilai orang dari permukaan. Nuaiman yang humoris ternyata pejuang tangguh dan mukmin sejati. 9. Meninggalkan warisan bukan harus berupa materi. Nuaiman meninggalkan warisan moral yang terus dikenang dan menginspirasi hingga hari ini. Demikianlah kisah inspiratif dari sahabat Rasulullah, Nuaiman bin Amr. Seorang yang dikenal akan kejenakaannya, namun juga memiliki kedalaman iman dan kecintaan luar biasa kepada Nabi Muhammad. Dari kisah ini, kita belajar bahwa menjadi muslim sejati bukan hanya soal ibadah lahiriah, tetapi juga bagaimana kita menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Al-Maghfirah Channel, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah Islam yang menyentuh hati dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.